Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya anak-anak. Sebelum memulai pelajaran pada materi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu belum perkenalan ya. Perkenalkan, nama Ibu Ike Ayunelasari. Kalian boleh panggil dengan Ibu Ike. Di sini Ibu akan mengajar di kelas 92 dengan materi pidato persuasif. Pidato persuasif dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian pidato persuasif. Yang kedua, struktur pidato persuasif. Yang ketiga, ciri kebahasaan pidato persuasif. Yang keempat, menyimpulkan isi pidato persuasif. Dan yang terakhir, tujuan pidato persuasif. Yang pertama yaitu pengertian pidato persuasif. Merupakan bagian dari eksposisi seperti yang telah dipelajari sebelumnya, bahwa eksposisi digunakan untuk menyajikan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Yang kedua yaitu ada struktur isi pidato persuasif dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pernyataan posisi, yang kedua ada tahap argumen, dan yang ketiga ada penguatan pernyataan posisi. Yang pertama yaitu pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap kenakalan remaja, terhadap bela negara, terhadap penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar atau pendapat pakar, dan informasi statistik. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta, pendukung, contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Yang ketiga yaitu ada penguatan pernyataan persuasif. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada tinggi, terus mimik, terus bahasa tubuh dan gestur. Yang kedua, ada argumen sebaiknya argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti yang nyata, tidak hanya sekedar dengan emosi atau intuisi. Yang ketiga yaitu tabel, diagram, foto, gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulisan. Penyajian dengan menggunakan tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan menggunakan PowerPoint sangat membantu. Yang selanjutnya ada ciri kebahasaan. Yang pertama ada nominalisasi atau pembendaan. Yang kedua ada bentuk pasif dan kata ganti orang. Yang ketiga ada kosakata. Nominalisasi merupakan ciri khas teks eksposisi. Pembendaan merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Contoh, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Yang kedua, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Kalimat 1 dan kalimat 2 berhubungan yang dihubungkan oleh kata memberlakukan dan pemberlakuan. Yang kedua, ada bentuk pasif dan kata ganti orang. Teks eksposisi umumnya ditulis bukan dalam bentuk orang. Pertama, saya. Namun, lebih berbentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau warga negara ataupun yang berwenang. Misal, ini harus dihentikan.
Bentuk pasif dapat digunakan agar ungkapannya lebih formal dan kuat. Yang ketiga, ada kosakata. Kosakata yang digunakan sering berupa istilah teknis. Kosakata dapat menyertakan abstrak. Sementara itu, sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan dan menjaga agar tetap membaca tulisan. Yang selanjutnya ada menyimpulkan pidato persuasif. Bagian pembukaan ada 3 unsur. Yang pertama yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan rasa syukur. Salam pembuka udah tahu ya pasti anak-anak, seperti contoh Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Ucapan penghormatan ini yang sering salah anak-anak ucapkan. Ucapan penghormatan itu diawali dengan jabatan yang paling tinggi, baru yang paling rendah, seperti kepala sekolah, kepala daerah, ataupun yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu rasa bersyukur. Yang kedua ada isi pidato. Isi pidato adalah bagian penting karena dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian ini, sang orator akan menjelaskan secara detail dan juga mengenal apa yang disampaikan kepada pendengar. Isi materi secara sistematis berupa maksud, tujuan, sasaran, rencana, dan langkah-langkah. Yang ketiga ada bagian penutup yang dibagi menjadi 3 unsur seperti pembukaan sebelumnya. Yang pertama yaitu simpulan secara ringkas dari materi yang sudah dijelaskan. Yang kedua, permintaan maaf jika ada salah kata ataupun kata yang menyinggung pembaca. Yang ketiga, salam penutup. Tujuan pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu. Dan ini Ibu berikan salah satu contoh. Kalian bisa melihat di link YouTube yang sudah Ibu tulis di PowerPoint ya. Silakan untuk dilihat. Mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu berikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk anak-anak tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jangan lupa pakai masker. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.